Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah kesambet di bawah pohon beringin yang besar. Sebelumnya saya ingatkan agar menyimak video ini sampai akhir agar tidak terjadi salah paham. Karjo, dia adalah seorang pedagang siomay keliling yang setiap hari menjajakan dagangannya. Dia menjajakan dagangannya ke desa-desa terdekat dari tempat tinggalnya. Aktivitas itu dijalaninya dengan senang hati karena dia berprinsip, cintailah pekerjaanmu, maka Allah akan melimpahkan berkahnya kepadamu. Dia tak pernah mengeluh dengan pekerjaannya itu. Berapapun pendapatannya, ia pasti selalu bersyukur. Suatu hari, Karjo menjajakan siomay dagangannya di depan sebuah sekolahan SD yang banyak anak-anaknya. Tentu, itu hal yang lumrah dilakukan oleh para pedagang makanan ringan karena biasanya makanan seperti itu banyak disukai oleh anak-anak. Sambil menunggu waktu istirahat, Karjo membuka HP-nya dan langsung menonton YouTube. Dan ditontonnya sebuah ceramah dari kiai kegemarannya. Ya, walaupun Karjo hanya masyarakat biasa, tapi dia gemar mendengarkan pengajian-pengajian supaya bisa untuk menambah wawasannya tentang ilmu agama. Dulu, Karjo pernah menganyam pendidikan di sebuah pesantren. Namun, itu hanya berjalan 2 tahun saja karena keterbatasan biaya. Saat sedang asik-asiknya mendengarkan pengajian di YouTube, tiba-tiba, "Om, beli siomaynya om," kata anak kecil yang ternyata bernama Ilham, langganan pembeli si Karjo. Anak-anak yang lain pun mengantri di belakang Ilham. Mungkin siomay Karjo cocok di lidah anak-anak, sehingga banyak anak-anak yang menyukainya. Karjo pun sibuk membungkus siomay untuk para pelanggannya itu. Ketika tiba-tiba, tolong, mendadak suasana yang semula ceria itu berubah seketika menjadi kepanikan. "Tolong om, ini temanku pingsan," seru anak kecil yang bernama Rangga. Guru-guru SD pun segera berlari menghampiri anak yang pingsan tersebut, yang ternyata dia bernama Solikin. "Kesambet pasti ini," kata Pak Semardi, kebun sekolahan itu. Memang, Solikin pingsan tepat di bawah pohon beringin yang begitu rindang itu, yang letaknya ada di seberang jalan di depan sekolahan. Menurut cerita yang beredar di kalangan masyarakat, pohon beringin itu ada penunggunya, sehingga para warga takut kalau harus melewati pohon beringin itu di malam hari. Tak jarang mereka sengaja memutar jalan yang agak jauh hanya untuk menghindari pohon beringin tersebut. Kalaupun ada yang berani lewat, pasti sambil ngebut, takut kalau ada yang membonceng di belakang atau melihat sosok yang sangat menakutkan itu, katanya. Itu pun harus menyalakan klakson pertanda amit, katanya. Entah
itu kabar dari mana. Tapi itu sudah tidak asing lagi di telinga kita. Walaupun tidak ada salahnya juga, karena seandainya benar di situ ada jin, mereka berhak kita hargai juga, karena mereka juga makhluk Allah. Bahkan ada yang Islam dan ada yang fasik, seperti halnya manusia. Sholikin pun langsung dibawa ke UKS, unit kesehatan sekolah, untuk segera diberi pertolongan pertama. Orang tua Sholikin pun dipanggil oleh pihak sekolahan untuk mengetahui keadaan anaknya dan untuk memutuskan tindakan apa yang akan dilakukan selanjutnya. Setelah dilakukan berbagai tindakan, Sholikin tak kunjung siuman. Orang tuanya pun semakin panik. "Memangnya tadi kejadiannya bagaimana, Pak?" tanya orang tua Sholikin kepada kepala sekolah. "Tidak tahu, Pak. Tadi Rangga yang melihat kejadiannya," jawab kepala sekolah yang memang tidak tahu persis kejadiannya. "Tadi dia kencing di bawah pohon beringin itu, Pak," sahut Rangga, seolah-olah tahu apa yang akan ditanyakan orang tua Sholikin kepadanya. "Tadi dia mengantri membeli siomay di bawah beringin. Mungkin dia kebelet lalu kencing di situ," terang Rangga. "Pasti dia kesambet, Pak," imbuh kebun sekolahan yang dari tadi ingin ikut berbicara. "Jo, Karjo," panggil orang tua Sholikin yang memang sudah mengenalnya. "Kamu kan dulu pernah mondok. Kamu pasti bisa mengobati anak saya yang kesambet ini." "Iya Jo, kamu pasti bisa," timpal kepala sekolah. "Tidak Pak, saya tidak bisa," sanggah Karjo. "Tolong Jo, aku nggak tahu harus minta tolong sama siapa lagi," tambah orang tua Sholikin yang sepertinya sangat yakin kalau anaknya kesambet. Dan hanya Karjo lah yang bisa membantunya saat ini. Memang dari tadi Karjo ikut nimbrung di dalam UKS untuk melihat keadaan Sholikin, dan dia mengabaikan dagangannya yang ditinggalkan di depan sekolah. Dengan perasaan yang tak yakin dan karena tak enak hati kepada orang tua Sholikin, akhirnya Karjo memberanikan diri untuk sebisanya berusaha menyembuhkan Sholikin. Karjo pun langsung mendekati Sholikin yang tergeletak di tempat tidur beroda itu, dan langsung memegang telapak tangan Sholikin. Segera Karjo mengerahkan segala kemampuannya, berikhtiar dan berdoa kepada Allah agar memberi kesembuhan kepada Sholikin. Segala macam doa yang pernah ia pelajari di pondok dibaca semuanya. Akhirnya setelah komat kamit selama kira-kira 1 menit, Sholikin pun siuman. "Saya di mana ini?" tanya Sholikin. "Kamu di UKS nak," jawab orang tua Sholikin yang sangat gembira dan menangis penuh haru karena menyaksikan anaknya yang sudah siuman. "Benar kan Jo? Kamu pasti bisa mengobati orang yang kesambet," kata kepala sekolah kepada Karjo yang kelihatannya takjub melihat kemampuan Karjo, penjual siomay yang kelihatannya sederhana itu. "Iya Jo, kamu benar-benar hebat," imbuh kebun sekolahan itu. "Ah, tidak juga Pak, saya hanya berusaha," kata Karjo, seolah-olah merendahkan diri. Ya sudah Pak, kalau begitu saya mohon pamit.
mau lanjut dagang, tambahnya. Tunggu dulu Jo, cegah orang tua Solikin. Ada apa lagi Pak? Gini, kamu bungkusin semua siomay kamu, nanti saya beli. Ah, gak usah repot-repot Pak. Gak apa-apa Jo, nanti langsung kamu bagikan ke anak-anak dan ini uangnya, kata orang tua Solikin sambil mengodol 5 lembar uang ratusan ribu. Ah, ini kebanyakan Pak, tolak Karjo. Gak apa-apa Jo, selebihnya untuk anakmu saja. Ya sudah Pak, terima kasih. Karjo pun langsung membungkuskan semua siomaynya dan langsung membagikannya ke anak-anak. Hari itu Karjo pulang lebih awal. Dari biasanya pulang jam 4 sore, ini jam 10 sudah sampai di rumah. Beberapa hari kemudian, setelah Karjo selesai jamaah sholat maghrib di masjid, dia menceritakan kejadian tersebut kepada teman-temannya di masjid. Wah, berarti kamu hebat ya Jo, bisa mengobati orang yang kesambet, puji teman Karjo. Ah, siapa bilang Kang? Lawang keesokan harinya saya lewat di depan rumah Solikin dan sengaja saya mampir untuk melihat keadaannya. Dia baik-baik saja. Malah kata orang tuanya, sebenarnya Solikin belum sarapan dari rumah. Pamitnya mau sarapan di tempat neneknya, tapi dia langsung berangkat ke sekolah. Berarti nasib kamu baik ya Jo, sampai siomemu diborong bapaknya Solikin, timpal teman satunya lagi. Iya kan, mungkin sebenarnya Solikin pingsan bukan karena kesambet, tapi karena belum sarapan aja, sambung Karjo. Hahaha. Suara tawa teman-teman Karjo yang membuat suasana masjid semakin ramai saja. Lawang yang saya baca saat itu hanya doa mau makan dan doa mau tidur Kang. Hahaha. Tapi nyatanya kan Solikin siuman Jo. Bagaimana tidak siuman Kang? Wong jarinya saya pencet sekuat tenaga saya. Pasti kan dia kesakitan, terus bangun. Hahaha. Tawa mereka semua untuk yang kesekian kalinya. Sebenarnya saya kasihan Kang sama jin. Bagaimana tidak? Setiap ada sesuatu pasti sedikit-sedikit jin, sedikit-sedikit jin. Kalau jinnya tidak merasa melakukan dan tersinggung gimana? Bisa-bisa malah diganggu beneran orangnya, lanjut Karjo. Lalu apa yang kamu lakukan Jo? Ya saya takut kalau kedok saya terbongkar Kang. Lawang setelah saya pamit, siomay saya tidak dibeli lagi oleh bapaknya Solikin. Hahaha. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.